Film ini berlatar di Rusia pada tahun 1981. Di sebuah lapangan terbang, seorang wanita bernama Larisa sedang menunggu penerbangannya. Pada saat itu, seorang pilot bernama Anokin mencoba mendekatinya dengan menawarkan penerbangan gratis menggunakan pesawat kecil miliknya. Namun Larisa menolak dengan sopan karena ia telah menikah dengan seorang pria bernama Vladimir. Setelah itu, Larisa melanjutkan perjalanannya dengan menaiki pesawat komersial menuju kota tempat tinggal mereka. Далее могли бы поторопиться. Да не мог, я... Dalam perjalanan tersebut, pesawat yang ditumpangi Larisa tiba-tiba mengalami turbulensi hebat. Tidak lama kemudian, terlihat sebuah pesawat lain melintas dari arah berbeda sehingga membuat situasi semakin menegangkan. Guncangan semakin kuat hingga badan pesawat terasa terguncang keras, bahkan mesin pesawat sempat tidak berfungsi. Meskipun demikian, pesawat tetap berusaha melanjutkan penerbangan, dan para penumpang berupaya bertahan dari kemungkinan terburuk. Cerita kemudian kembali ke waktu sebelum peristiwa penerbangan itu terjadi. Pada hari sebelumnya, Vladimir menyambut Larisa yang baru saja tiba dari Moskow. Ia menjemput istrinya dengan mobil, lalu mengajaknya berkeliling sejenak sebelum pulang. Atas permintaan Larisa, mereka pergi ke tempat favorit yang sering mereka kunjungi bersama. На наше место. Сходишь мне за сигаретами? Setelah tiba di sana, Vladimir sempat meninggalkan Larisa untuk membeli sesuatu yang diinginkan istrinya. Ketika kembali, ia mendapati Larisa berdiri di tepi jalan dekat sebuah bangunan dalam posisi yang membahayakan. Dengan cepat, Vladimir menyelamatkannya. Ternyata, Larisa merasa putus asa karena gagal masuk Universitas Moskow, sesuatu yang selama ini menjadi impiannya. Pada malam harinya, Larisa berbincang dengan ibunya, Raisa. Ia berusaha menenangkan putrinya agar tidak larut dalam kekecewaan dan tetap menerima keadaan dengan lapang. Ошибаются, это не страшно. Но в результате этой ошибки у меня человек на свете. И не случается просто так. Di sisi lain, Vladimir juga berbicara dengan ibunya, Galina. Namun percakapan tersebut tidak berjalan baik. Galina menentang hubungan Vladimir dengan Larisa karena menilai Larisa tidak sesuai dengan harapannya. Bahkan ia mengancam akan menghentikan bantuan keuangan serta mengambil kembali mobil yang digunakan Vladimir jika ia tetap melanjutkan hubungan tersebut. Meskipun mendapat tekanan, Vladimir tetap teguh pada pendiriannya. Ia yakin dengan pilihannya dan siap menerima segala konsekuensi dari keputusan itu. И, наконец... Beberapa waktu kemudian, di kampus tempat Larisa menempuh pendidikan, Vladimir datang dan mengejutkannya di depan para mahasiswa. Setelah kelas selesai, mereka berbicara serius mengenai masa depan hubungan mereka. Dengan penuh keyakinan, Vladimir meminta Larisa untuk menikah meskipun usia mereka masih muda, dan ia berjanji akan bekerja pada malam hari agar Larisa tetap dapat melanjutkan pendidikannya pada siang hari. Так значит, у тебя не будет ни денег, ни... Делай ты свое лицо. Larisa yang semula ragu akhirnya menerima keputusan tersebut. Ia menerima lamaran Vladimir karena percaya pada ketulusan dan keseriusannya. Sejak menikah, Larisa dan Vladimir hidup sederhana di sebuah rumah kecil. Sesuai dengan janjinya, Vladimir bekerja pada malam hari demi mencukupi kebutuhan keluarga. Waktu pun berlalu.
Hingga suatu hari, Raisa bersama suaminya Ivan datang berkunjung untuk melihat kehidupan rumah tangga mereka. Dalam percakapan tersebut, Raisa menanyakan kabar hubungan Vladimir dengan ibunya, Galina. Vladimir menjawab dengan jujur bahwa ia sudah lama tidak berhubungan dengannya. Meskipun begitu, ia tetap memberikan alamat rumahnya kepada sang ibu jika suatu saat Galina ingin datang berkunjung. Beberapa waktu kemudian, Larisa dan Vladimir pergi menonton film di bioskop. Film yang mereka saksikan menampilkan adegan penerbangan pesawat. Sepulang dari sana, Larisa masuk ke kamar untuk beristirahat. Namun tidak lama kemudian, ia mulai mengalami kejadian aneh yang terasa seperti pengalaman di luar kendali. Semuanya berkaitan dengan gambaran sebuah penerbangan pesawat. Kejadian itu membuka kembali kesadaran Larisa, seolah ia berada pada hari ketika pesawat yang ditumpanginya jatuh di kawasan hutan. Ia mendapati dirinya terluka parah, terutama pada bagian kaki yang tertimpa serpihan pesawat. Dalam kondisi kesakitan, Larisa berusaha menyingkirkan potongan logam tersebut. Setelah berhasil, ia merobek sebagian pakaiannya, lalu mengikatkannya pada luka sebagai perban darurat. Sendirian dan hampir kehilangan harapan, Larisa hanya bisa berharap masih ada penumpang lain yang selamat. Sementara itu, di tempat lain, seorang jenderal bernama Kenyazev ditugaskan untuk menyelidiki penyebab insiden antara pesawat sipil yang ditumpangi Larisa dan pesawat militer yang terlibat. Kasus ini menjadi perhatian serius karena dianggap mengganggu jalannya operasi militer yang penting. Atas perintah atasannya, Kenyazev mulai mengambil langkah untuk mengidentifikasi pihak yang dianggap bertanggung jawab. Namun dalam prosesnya, ia juga memutuskan untuk memanipulasi informasi agar keluarga para penumpang tidak mengetahui kenyataan yang sebenarnya. Langkah tersebut diduga dilakukan demi menjaga reputasi militer maupun pihak penerbangan sipil. Kenyazev kemudian memerintahkan bawahannya untuk mengirim telegram kepada keluarga setiap penumpang, termasuk keluarga Larisa. Dan isi telegram tersebut menyatakan bahwa Larisa telah meninggal dunia. На дорогах в город надо поставить блокпост, погоды не будет. Это понятно. Большая интересная программа. Мам, смотри. Beberapa hari kemudian, Raisa menerima telegram itu saat sedang berjalan bersama Dimitri. И мало того, что вести назад. Ia kemudian membawa pesan tersebut kepada seorang kenalan di bandara untuk mencoba memahami maksud kode yang tertulis. Hasilnya mengejutkan, karena dalam telegram disebutkan bahwa Larisa meninggal akibat kecelakaan mobil, bukan kecelakaan pesawat. Sayangnya, telegram tersebut tidak mencantumkan informasi mengenai lokasi maupun detail kejadian yang sebenarnya, sehingga Raisa diliputi kekecewaan dan kesedihan yang mendalam karena pesan itu hanya menyisakan kebingungan. Di sisi lain, Jenderal Kenyazev menggunakan helikopter untuk meninjau lokasi jatuhnya pesawat yang membawa Larisa. На карте места, где видны обломки. Beberapa saat kemudian, Larisa yang masih berusaha bertahan hidup mencoba memberi tanda kepada helikopter tersebut dan berusaha menarik perhatian agar dapat diselamatkan. Namun ketika pilot melaporkan terlihatnya sosok seorang perempuan di lokasi itu, Kenyazev justru menyimpulkan bahwa sosok tersebut hanyalah warga dari kamp terdekat, bukan penumpang pesawat.
Helikopter kemudian meninggalkan area tersebut dan menyerahkan tugas pencarian kepada tim SAR. Tetapi tim yang diturunkan bukan tim penyelamat biasa, melainkan pasukan militer dengan misi rahasia, karena mereka meyakini semua penumpang telah meninggal, sehingga fokus pencarian hanya diarahkan untuk menemukan jasad, bukan menyelamatkan korban yang mungkin masih hidup. Waktu berlalu hingga akhirnya Knyazhov mulai menginterogasi petugas bandara yang mengawasi penerbangan pesawat Larissa. Dari keterangan yang diperoleh, pesawat sipil yang ditumpangi Larissa terbang pada ketinggian 5.000 meter. Sementara pesawat militer yang berada di wilayah tersebut awalnya terbang pada ketinggian 4.000 meter. Insiden terjadi ketika pesawat militer melakukan manuver mendadak hingga naik ke ketinggian 5.000 meter tepat di jalur pesawat sipil. Dan situasi menjadi semakin rumit karena manuver berbahaya tersebut tidak pernah dilaporkan kepada petugas bandara sehingga tidak ada kesempatan untuk mencegah tabrakan. Untuk memperdalam penyelidikan, Knyazhov kemudian menginterogasi pilot pesawat militer yang melakukan manuver tersebut. Dari hasil pemeriksaan terungkap bahwa sekelompok pesawat militer mengubah jalur untuk menghindari badai petir. Namun perubahan itu dilakukan tanpa koordinasi resmi dan tanpa instruksi dari pihak komando. Пункт управления. Маневре в гражданский сектор. Ketika laporan penyelidikan dirangkum, Knyazhov menyerahkannya langsung kepada jenderal yang menugaskannya, meskipun masih terdapat banyak pertanyaan mengenai kebenaran peristiwa tersebut. Setelah menganalisis situasi, Knyazhov menyimpulkan bahwa tidak ada pihak manapun yang sepenuhnya dapat disalahkan atas insiden antara pesawat sipil dan pesawat militer, sehingga ia menilai kasus tersebut tidak perlu dibawa ke ranah hukum. Sementara itu, Larissa yang masih berjuang di tengah hutan menemukan beberapa peralatan sederhana dari puing pesawat yang dapat membantunya berjalan meskipun kakinya masih terluka parah. Dan ketika keadaan kembali tenang, Larissa semakin yakin bahwa dirinya tidak akan mudah ditemukan. Dalam kesendirian, Larissa teringat bahwa pesawat yang ia tumpangi sebelumnya mengarah ke barat sebelum insiden terjadi. Mengandalkan nasihat yang pernah ia terima dari Vladimir, ia membuat kompas sederhana untuk menentukan arah. Dan dengan kompas tersebut, Larissa mulai berjalan menuju barat dengan penuh harapan. Perjalanan yang dijalani Larissa tidaklah mudah. Ia sempat terseret ke dalam rawa dan tubuhnya hampir tenggelam. Dalam upayanya mencari jalan keluar, ia bahkan terjatuh ke area hutan yang lebih dalam. Meskipun tubuhnya semakin lemah, kompas sederhana itu tetap membantunya menentukan arah.
Saat malam tiba, Larissa memutuskan untuk beristirahat dan membuat api kecil sebagai sumber kehangatan. Di dekat api tersebut, ingatannya kembali pada masa indah bersama Vladimir, terutama ketika mereka pernah berkemah di hutan. Dalam kenangan itu, Larissa sempat merasa panik karena Vladimir menghilang, namun akhirnya kembali dengan selamat. Dan kenangan tersebut memberikan sedikit kekuatan di tengah kesendiriannya. Лора, ты спишь? Что нянька тебе помочь должен сам. Никогда. Когда мы при... Sementara itu, di tempat lain, Raisa menerima kabar penting dari suaminya, Ivan. Ivan memiliki seorang sahabat bernama Phoenix yang menjabat sebagai pejabat tinggi di kota Zawis. Phoenix meyakinkan Ivan bahwa pesawat yang ditumpangi Larissa kemungkinan besar jatuh tidak jauh dari wilayah kota tersebut. Namun karena keterbatasan komunikasi, ia hanya dapat memberikan bantuan lebih lanjut jika Ivan datang langsung ke kota untuk memastikan kebenaran informasi itu. Karena tidak dapat berbincang lebih jauh, Phoenix kemudian membawa Raisa dan keluarganya untuk bertemu langsung dengan Knyazhev. Diketahui bahwa Phoenix juga terlibat dalam operasi yang dipimpin Knyazhev, yaitu sebuah operasi yang bertujuan menutup fakta sebenarnya dari insiden jatuhnya pesawat. Setelah itu, Knyazhev baru bersedia membuka fakta setelah keluarga Raisa menandatangani dokumen perjanjian kerahasiaan. Setelah itu, ia menjelaskan penyebab terjadinya kecelakaan pesawat tersebut. Namun dalam penjelasannya, ia menegaskan bahwa tim pencarian dan penyelamatan hingga saat ini belum menemukan Larissa maupun Vladimir, dan tidak ada tanda yang menunjukkan adanya korban yang selamat. Menurut penilaian Knyazhev, pencarian lanjutan terhadap Larissa dan Vladimir sudah tidak lagi memiliki harapan. Namun bagi Raisa dan keluarganya, keyakinan untuk menemukan mereka tetap ada. Sikap Knyazhev yang dingin membuat Galina merasa kecewa, berbeda dengan Raisa yang mencoba menyentuh sisi kemanusiaannya. Dengan tenang, Raisa mengatakan bahwa jika Knyazhev berada di posisinya sebagai seorang ibu, ia juga akan terus berharap anaknya dapat ditemukan. Dan kata-kata tersebut membuat Knyazhev terdiam, lalu perlahan mulai melunak, hingga akhirnya ia memutuskan untuk mengubah pandangannya. Tidak lama kemudian, Knyazhev berbicara dengan Phoenix mengenai hasil pengamatan terbaru dari helikopter. Dalam laporan tersebut disebutkan terlihat sosok seorang wanita yang sempat diduga berasal dari Camp Sartin. Namun Phoenix menegaskan bahwa Camp Sartin tidak memiliki penghuni seperti yang dimaksud. Dari keterangan tersebut, Knyazhev mulai meyakini bahwa sosok yang terlihat bukanlah orang asing, melainkan Larissa. Ia kemudian memutuskan untuk melakukan pencarian secara serius bersama Phoenix dengan menggunakan helikopter, dan atas perintah langsung darinya, pilot diarahkan menuju lokasi terakhir di mana sosok Larissa terlihat. Sementara itu, Larissa terus berusaha menyeberangi sungai meskipun kakinya terluka. Arus deras menyeret tubuhnya dengan kuat hingga hampir mengancam nyawanya. Namun melalui perjuangan yang berat, akhirnya ia berhasil mencapai daratan. Tidak lama kemudian, Larissa menemukan bagian depan pesawat yang sebelumnya tidak terlihat. Di dalam kokpit, ia menemukan sebuah flare gun, lalu segera menembakkan satu peluru suar untuk memastikan alat tersebut masih berfungsi. Setelah yakin, Larissa melanjutkan perjalanannya dengan tekad baru, berusaha menemukan Vladimir. Я знал, что делать. Давай. Perjalanan itu membawanya pada penemuan yang menyakitkan. Ia menemukan tas milik Vladimir yang berisi buku gambar dengan kenangan kebersamaan mereka, termasuk momen bulan madu.
Dan hal tersebut membuat semangat Larissa semakin kuat untuk terus mencari meskipun kondisi tubuhnya semakin lemah. Подождите меня. Akhirnya, Larissa menemukan Vladimir di tengah hujan. Saat ia memeluk tubuh suaminya, halusinasi muncul seolah Vladimir berbicara kepadanya, memuji keteguhan hatinya, dan mengungkapkan rasa syukur karena memiliki istri sekuat dirinya. Sehingga kata-kata itu membuat Larissa semakin bersemangat untuk bertahan hidup. Namun ketika kesadarannya kembali, ia harus menerima kenyataan bahwa Vladimir telah meninggal akibat luka parah yang dideritanya. Meskipun terpukul secara batin, Larissa tidak menyerah. Ia tetap berusaha mencari jalan keluar dari hutan dan berharap ada pertolongan. Pada saat yang sama, tim Kniazev tiba di lokasi pencarian dan mulai memfokuskan upaya untuk menemukan Larissa. Berkat suar yang sebelumnya ditembakkan, mereka akhirnya berhasil menemukan satu-satunya penyintas dari kecelakaan tersebut, yaitu Larissa. Dengan kondisi tubuh yang lemah namun masih bertahan, Larissa kemudian dibawa keluar dari hutan menggunakan helikopter tim penyelamat. Dalam perjalanan itu, ia seakan melihat sosok Vladimir yang tersenyum dengan wajah tenang, seolah memberikan restu dan menunjukkan rasa syukur karena Larissa mampu bertahan hidup. Dan pada titik itu, kisah ini berakhir. Kisah Larissa menunjukkan bahwa manusia mampu beradaptasi dalam situasi ekstrim. Ia memanfaatkan apapun yang tersedia di sekitarnya untuk bertahan hidup. Dan hal ini menegaskan bahwa kemampuan berpikir jernih dalam kondisi terdesak merupakan faktor yang sangat penting dalam bertahan hidup. Film pun selesai. Мы должны были ехать по этой путевке. Уже как бы не своя, ну, в смысле, поехали вот по этим двум путевкам. Я даже об этом не думала, конечно. Говорю, нет, мне вот голос, вот так вот.